Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil mengisi untuk menunggu turnamen online Champion Chess Tour yang akan digelar mulai esok lusa tanggal 15 kawan, kali ini saya akan coba berikan game jadul dari permainannya juara dunia keempat Alexander Alekhine. Game ini bukan game resmi, bukan game turnamen, melainkan hanya game eksebisi kawan, yaitu simultan 16 papan pada tahun 1913 di kota Paris, Perancis kawan. Lawannya adalah Emprat. Mungkin ada beberapa channel dunia yang sudah mengulas game-game ini yang merupakan game membabi buta dari Alekhine kawan. Nanti kalian akan tahu bagaimana langkah-langkah pengorbanan dari Alexander Alekhine ini untuk merusak lawannya. Dan perlu diketahui dalam permainan simultan ini ya kebanyakan tentu lawannya juga kebanyakan tidak seimbang. Jadi nanti kalian kalau menemui langkah-langkah yang tidak akurat di atas papan, harap maklum saja kawan. Di sini Alekhine yang pegang putih mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4 dan dibalas dengan pion D5, tidak dengan Queen's Gambit kawan, melainkan Zukertort opening, kuda F3. Dan di sini kuda C6. Ini langkah yang cukup mungkin di era modern seperti langkah ini jarang sekali kita temui kawan, di mana hitam ini melanjutkan pengembangan kuda C6 terlebih dahulu daripada kuda F6. Kebanyakan di posisi ini ya kuda F6 akan didahulukan, tidak mengembangkan kuda ke peta C6 untuk mengantisipasi jika nanti hitam ingin bermain dengan pion C5-nya. Tapi di sini tadi hitam memilih dengan kuda C6 terlebih dahulu dan dilanjut dengan langkah pion C4. Sama halnya dalam permainan Queen's Gambit kawan, tapi bedanya ini adalah kuda C6, beda lagi. Pion E6 menolak pertukaran pion, di sini kuda C3 dan dilanjut dengan langkah pertukaran pion, pion D pukul pion C4. Kuda F6 sekali lagi patut dipertimbangkan untuk segera dikembangkan atau memainkan pion A6, dan tentu saja gajah juga patut dipertimbangkan untuk segera keluar juga kawan untuk pressure di sini dan menyiapkan rajanya segera rokade pendek. Dilihat dari langkah-langkah tahap pembukaan, tentu lawannya ini tidak sebanding lagi dengan kekuatan Alekhine. Hitam melanjutkan dengan pion D pukul pion C4 dan di sini kawan pion E3. Mungkin kalian setuju saat terdefleksi posisi pion hitam. Pion E4 ini mungkin kalian juga suka dengan langkah seperti ini kawan untuk mendapatkan kontrol peta pusat seperti ini. Tapi Alekhine memilih dengan pion E3, bahkan Stockfish juga tidak menilai langkah ini langkah yang bagus, kurang akurat, menurut Stockfish kurang kuat. Walaupun ya terbilang di awal-awal pembukaan masih bisa saja kalian lakukan kawan. Tapi kalian punya tempo harusnya untuk mendapatkan kontrol peta pusat dengan pion E4. Alekhine memainkan pion E3, barulah kuda F6, gajah ambil pion hitam C4, gajah B4 mengepin kuda, raja langsung rokade mengamankan diri, dan hitam langsung sikat kuda C3, dipukul balik oleh pion B. Rokade merupakan pilihan terkuat atau pion H6 kawan. Tapi di sini hitam terburu-buru menukarkan gajah gelapnya. Dipukul balik oleh pion B, barulah hitam rokade di langkah ke-8. Alekhine melanjutkan menteri keluar ke peta D2. Benteng digeser ke E1, pilihan Stockfish yang terkuat. Dibalas dengan langkah kuda mundur ke E7, persiapan apakah pion C5-nya, tapi dia sudah tidak mempunyai gajah gelap kawan, jadi sangat riskan juga bermain dengan pion C5, artinya membuat langkah pengorbanan pion jika pion C5 nanti dimainkan oleh hitam. Gajah bergerak ke peta A3, mengembangkan diri mengepin kuda terhadap benteng, dan di sini pion C6 lanjut hitam. Pion B6 patut dipertimbangkan juga untuk membuka diagonal ini kawan bagi aktivitas pengembangan gajahnya. Terlihat di sini kawan, gajah ini sekarang juga jelek posisinya untuk berkembang di sini. Jadi ya sepertinya langkah Viacento gajah di langkah berikutnya merupakan pilihan yang sangat bagus. Pion C6 dipilih oleh hitam dan dibalas dengan langkah pion E4. Sekarang dimainkan kontrol peta-peta pusat kawan dan dijawab hitam dengan pion H6. Benteng A bergeser ke D1, gajah berkembang ke peta D7, kuda ke peta E5 serang gajah, di sini benteng E8, gajah mundur ke peta E8, mundur ke peta C8 kembali merupakan pilihan terbaik, tapi hitam memilih dengan benteng E8. Sekarang melihat pergerakan para perwira hitam ini, kalau istilah kampung di tempat saya ini adalah ngerundel kawan, para perwira hitam ini ngerundel ini, atau berkumpul seperti ini memberikan kesempatan bagi Alekhine bermain dengan pion sayap rajanya. Sekarang pion F4 ingin segera membuka lajur F ini.
Menteri hitam berkembang ke petak C7. Sekarang pion tetap didorong ke F5 menantang pertukaran. Tentu saja kalian pasti akan menolak karena ancamannya skak seperti ini kawan. Di sini tadi hitam lebih memilih dengan langkah tadi setelah pion F5 memainkan benteng A ke D8. Juga bukan pilihan yang bagus. Dalam posisi ini hitam sudah tertekan kawan. Jadi langkah terbaik mungkin pada posisi ini adalah untuk mendapatkan tempo seperti ini. Bisa dilakukan juga oleh hitam. Ancam gajah, setelah gajah mundur. Di sini bisa melanjutkan dengan pion A5 kawan. Jika Alekhine mencoba mendobrak di petak pusat seperti ini, kalian juga bisa juga mendobrak lewat sisi kiri papan atau lewat sayap-sayap. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Setelah Alekhine mendorong pion F5-nya, benteng A digeser ke petak D8. Dan sekarang giliran kalian coba pikirkan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya ini kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Seperti biasa, kalau saya menawarkan puzzle seperti ini, pikiran kalian itu pasti ada pengorbanan nih. Pengorbanan apa kira-kira? Oke, temukan kawan-kawan. Oke, apakah kalian siap menemukan langkah pengorbanan dari Alekhine ini kawan? Apakah pengorbanan? Apakah pion pukul pion? Atau menggeser benteng ini ke I1? Langkah terkuat lainnya dari Stockfish adalah benteng ini digeser ke I1 kawan. Tapi ada langkah terkuat lainnya dengan cara pengorbanan seperti ini. Inilah yang dilakukan oleh Alekhine. Mengorbankan kudanya ambil pion F7. Tentu saja jika pengorbanan ini ditolak, ya pion ini akan pukul pion kawan dan membackup kuda. Posisi gajah juga dalam posisi terancam, juga sangat sulit bagi hitam jika menolak pengorbanan. Jadi di sini raja hitam langsung ambil kuda putih dan dilanjut Alekhine dengan langkah pion E5 terlebih dahulu. Tidak terburu-buru dengan pion F pukul pion E6. Ini juga bagus kawan. Kelanjutannya akan jadi seperti ini dan kalian bisa melanjutkan pertukaran gajah memaksa raja naik keluar kawan dan bisa diikuti dengan pion E5 sekarang. Ancam kuda. Kuda mungkin bergerak ke petak pusat, ke petak D5. Kalian bisa menggeser menteri untuk mencoba memberikan ancaman di sini kawan. Dan tentu saja ancamannya cukup serius. Beberapa langkah berikutnya ancaman skakmat. Apakah pion H5 akan dimainkan? Tentu saja disikat dan seterusnya tetap ancamannya ada di sini kawan. Diblokade oleh kuda, disikat oleh menteri, tetap raja hitam akan dikejar-kejar. Tapi di sini tadi Alekhine lebih memilih dengan pion E5 terlebih dahulu untuk usir kuda agar lajur F ini terbuka. Pion pukul pion siap dimainkan dan double skak kemudian. Hitam salah merespon, dia memilih kuda E lompat ke petak G8. Langkah kesalahan tidak akurat. Ya, yang paling bagus adalah memindahkan kuda ini. Memang terlihat nanti akan kena open skak dari benteng putih. Stockfish menawarkan kuda F ini ke D5 kawan. Blokade diagonal terang. Maksud saya diagonal terang ini dari gajah terang putih. Kemungkinan akan dibalas dengan pasti pion pukul pion open skak, double skak kawan. Raja mundur ke petak G8, pilihan terbaik. Menyerahkan gajah kalian kawan seperti ini dan masih bisa dipukul balik oleh menteri. Kalau kalian memilih ambil pion ini dengan raja, ya idenya tadi hampir sama. Menteri nanti berusaha keluar kawan untuk memberikan ancaman skakmat nanti kawan. Oleh karena itu, pilihan yang logis adalah mundur ke petak G8, menyerahkan gajah. Inilah opsi yang paling bagus, tapi tetap saja hitam sudah kepalang tanggung dalam posisi kolaps. Oke, kembali ke langkah aslinya di mana tadi? Ini tadi. Kuda E bergerak ke petak G8 dan dijawab dengan Alekhine langkah gajah D6 ancam menteri terlebih dahulu. Setelah menteri mundur, menteri putih bergerak ke petak E2. Tidak terburu-buru untuk membuka akses bagi pergerakan pionnya karena posisi pion pun juga dalam posisi kena pin, jadi hitam tidak akan mendahului untuk pion pukul pion, tidak bisa, langkah ilegal. Hitam menjawab dengan pion B5. Gajah mundur dan pion A5 sekarang mencoba mendorong terus posisi pion untuk mencoba mengejar gajah terang putih. Dibiarkan saja benteng D bergeser ke E1 lanjut Alekhine, pion A4 terus mengejar gajah. Sekarang pause kedua kalinya kawan, silakan pause lagi, coba temukan gebrakan berikutnya dari Alekhine. Sekarang posisinya ancaman skakmat 10 langkah sudah tidak bisa dihentikan lagi kawan. Coba kalkulasi. Kombinasi 10 langkah skakmat, apakah kalian bisa menemukannya? Apakah kombinasi itu didahului pion F pukul pion E6 ini kawan? Skak? Bukan ini kawan. Ini juga bagus, pilihan nomor 2.
Tapi untuk mendapatkan kemenangan lebih cepat, yaitu pengorbanan sekali lagi. Kali ini menteri yang dikorbankan oleh Alekin, menteri ke peta H5 skak. Tentu saja kalau ditutup dengan pion ya ancaman skakmat 1 langkah. Kalau tidak mau diterima kawan. Di sini hitam langsung menerima pukul menteri dengan kuda. Dan Alekin melanjutkan pion F pukul pion E6. Open skak, double skak, raja harus melangkah, tidak bisa ambil pion ini kawan, dan raja bergerak ke peta G6. Kemudian gajah C2, sekarang skak, raja sudah tidak bisa bersembunyi karena berada satu diagonal. Memaksa raja ini naik ke peta gelap dan benteng ikut menyerang lagi ke peta F5 skak. Mau bergerak kemana? Mau bergerak ke sini. Kalau bergerak ke sini, maka berikutnya pion H3 skak. Dan memaksa raja akan bergerak ke peta-peta gelap kawan. Kalau bergerak ke peta ini, ya benteng ikut bermain di sini, ke sini, dan skakmat di sini kawan. Tapi hitam memilih dengan langkah raja mundur lagi ke peta G6. Sekarang benteng ke peta F6. Open skak, double skak. Tidak bisa lagi bergerak mundur kawan. Memaksa maju lagi raja dan diikuti dengan benteng G6 dengan dukungan gajahnya. Di sini raja bergerak ke peta H4. Kalau bergerak ke sini, apa jadinya? Juga dikejar oleh benteng. Sama saja, 2 langkah berikutnya skakmat. Raja bergerak ke peta H4, benteng E4 skak. Di sini kawan, diblokade oleh kuda F4, disikat oleh benteng lagi, skak lagi kawan. Raja ke H5, di sini pion G3. Akhirnya hitam menyerah di posisi ini di langkah ke-30. Ancamannya skakmat 1 langkah yang sudah tidak bisa dihindari lagi kawan. Kalian mau bergerak seperti apa, tetap benteng di langkah berikutnya akan ke peta H4 skakmat. Ambil contoh seperti ini ya, tetap di sini skakmat. Sebuah langkah-langkah magic dari Alekin kawan. Coba kita ulangi lagi. Mulai dari langkah pengorbanan tadi. Di sini pengorbanan kuda pukul pion F7 dan diterima, dan dilanjut pion E5, kuda mundur, salah kuda mundur, kuda harusnya ke peta D5 tadi kawan, gajah serang menteri, menteri mundur, menteri putih mulai reposisi untuk mendapatkan diagonal terang terbuka, gajah diserang oleh pion, gajah mundur, selanjutnya pion A5 mencoba serang gajah lagi, dibiarkan oleh Alekin, pion A4 dan akhirnya membuat langkah pengorbanan menteri lagi. Dan selanjutnya ancamannya skakmat dalam 10 langkah setelah pengorbanan menteri tadi kawan. Dan menyerah di langkah ke-30 dan skakmat jika dilanjutkan seperti ini. Itulah kawan permainan dari Alekin yang saya dapat di database dalam permainan simultan 16 papan. Semoga permainan dash tadi kawan bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.